Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan alur cerita dari series MGM Plus berjudul From. Video ini adalah part yang ke-11. Bagi yang baru gabung sebaiknya tonton dulu part yang ke-1. Link playlist ada di deskripsi video. Let's go. Melanjutkan episode sebelumnya, Tabi diberitahu kalau dia sekarang tengah berada di sebuah kota bernama Camden. Di situ si dokter mencoba bertanya siapa namanya dan apakah ada keluarga yang bisa dihubungi. Tapi Tabi tidak mau menjawabnya. Si dokter itu berpikir kalau Tabi mengalami shock. Jadi untuk sekarang ia meminta Tabi untuk beristirahat saja. Tapi di saat dokter itu pergi, Tabi malah diam-diam kabur dari rumah sakit. Di luar, Tabi pun melihat bagaimana ramainya kota Camden. Semuanya baik-baik saja di sini, berbeda dengan kota malam kelam. Tiba-tiba saja Tabi melihat bocil baju putih di kejauhan. Tapi saat menghampirinya, bocil baju putih itu malah menghilang. Beberapa saat kemudian, Tabi meminjam ponsel dari orang random. Ia mencoba menghubungi nomor ibunya dan berhasil tersambung. Ibunya Tabi tampak tak percaya akhirnya bisa mendengar suara Tabi lagi. Ibunya Tabi benar-benar khawatir karena Tabi dan keluarganya menghilang tanpa kabar. Ibunya Tabi sangat merindukan Tabi. Aku juga sangat merindukan ibu. Tapi sekarang aku belum bisa kembali. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku dan keluargaku baik-baik saja. Kami akan pulang secepatnya, Bu, ucap Tabi sambil menangis dan menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, saat Tabi sedang berada di gereja dan menemui seorang pendeta, tiba-tiba Tabi melihat ada alamat Victor yang tertulis di kotak makan siangnya. Sebelumnya kan Victor memberi Tabi bekal makanan yang disimpan di dalam kotak tersebut. Langsung saja Tabi bergegas pergi ke alamat itu. Singkat cerita, Tabi pun sampai di alamat rumahnya Victor. Kebetulan saat itu seorang pria tua tampak baru saja pulang ke rumah tersebut. Pria tua itu tampak terkejut saat melihat seorang wanita membawa kotak makan siang yang tentu saja sangat ia kenali. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya pria itu, yang menandakan bahwa pria tua ini adalah ayahnya Victor. Lalu di kota malam kelam, 3 hari berlalu setelah sembuhnya Julie, Mary, dan Randall. Juga 3 hari setelah perginya Tabi dari kota malam kelam. Jim yang mengkhawatirkan istrinya berniat untuk pergi mencari Tabi ke hutan. Meskipun Pak Stephen berusaha melarangnya, tapi Jim tetap bersikeras. Alhasil, Kenny menawarkan diri untuk ikut bersama Jim, memastikan agar Jim bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain, yaitu di rumah koloni, Alice tampak mengkhawatirkan Fatima, istrinya yang sudah 3 hari ini tidak mau makan. Apapun yang dimakan oleh Fatima pasti akan dimuntahkan. Hal itu membuat Alice khawatir. Tapi Fatima bilang dirinya baik-baik saja, itu hanyalah gejala yang dialami ibu hamil katanya. Di sisi lain rumah koloni, Elgin tampak sedang curhat tentang mimpinya kepada Mak Tilly. Tapi tiba-tiba, Elgin dikejutkan dengan kedatangan sosok wanita creepy yang menghampirinya. Ternyata lagi-lagi Elgin bermimpi, sebenarnya di kursi itu Elgin hanya seorang. Di saat yang sama, sekarang Pak Stephen dan Kenny dibuat geleng-geleng dengan kelakuan Jed yang semakin hari semakin aneh saja. Di bar, Jed entah membuat apa dari kain-kain. Apakah Jed pengen jadi Spiderman atau gimana? Pak Stephen dan Kenny lalu membawa Jed agar tinggal di kantornya Pak Stephen. Sementara itu, Jim berpamitan dengan kedua anaknya. Ia berjanji akan kembali dengan selamat setelah mencari sang ibu. Beberapa saat kemudian, Jim dan Kenny pun akan berangkat. Pak Stephen memberi sedikit petunjuk bahwa untuk menemukan mercusuar, Jim dan Kenny harus menemukan dulu pohon botol dan area yang dipenuhi jaring laba-laba. Seperginya Jim dan Kenny, Pak Stephen dipanggil untuk menemui Donna. Karena mereka sekarang mendapatkan musibah baru, yaitu seluruh tanaman yang mereka tanam busuk. Tak ada satupun yang bisa dimakan. Kini mereka benar-benar akan kekurangan makanan. Alhasil, para warga yang panik malah membuat keputusan sendiri dengan memaksa mengambil persediaan makanan yang tersisa di tempat penyimpanan makanan Buliu. Di saat yang sama, Randall juga tanpa berpikir panjang hendak mengambil seekor kambing dari peternakan.
Ethan dan Victor mencoba menghentikannya, tapi Randall keras kepala. Sampai-sampai Victor harus mengeluarkan pistolnya untuk mengancam si Randall. Untungnya keburu datang Pak Stephen yang bisa langsung menenangkan mereka semua. Meskipun mereka kekurangan persediaan makanan, hewan-hewan ternak tidak boleh dipencit. Karena hewan-hewan ternak itu bisa menghasilkan susu dan juga berkembang biak supaya lebih banyak. Pak Stephen janji akan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Beberapa saat kemudian, Pak Stephen pun berunding bersama dengan Donna dan Bu Liu. Sekarang ini Donna kebingungan harus bagaimana. Ia merasa kalau tanah di kota ini mulai terkontaminasi, jadi mereka tidak akan bisa menanam apapun lagi. Lalu jika hewan-hewan ternak mereka pencit, dijadikan bahan makanan, kira-kira hanya akan cukup untuk 2 bulan saja. Nah, selama 2 bulan ini mereka harus berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, Jim dan Kenny yang sudah menjelajahi hutan cukup jauh, tanpa diduga menemukan sebuah pemukiman terbengkalai yang di sekelilingnya terpasang patung-patung yang aneh dan mengerikan. Bukannya takut, Jim malah mengusulkan untuk menginap di salah satu gubuk tersebut. Kenny sedikit keberatan tapi ia terpaksa menyetujuinya karena Jim bersikeras. Waduh, kalian kalau misalnya nemu pemukiman creepy kayak gini kira-kira bakal kabur atau mau uji nyali nginep 1 malam di sana? Singkat waktu malam pun telah tiba. Kenny dan Jim berlindung di salah satu pondok. Awalnya mereka beristirahat dengan tenang. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang di luar. Apakah makhluk Nightmon? Tapi biasanya Nightmon suka berbicara untuk menakuti penduduk. Makhluk yang ada di luar hanya memukul pondok tersebut sekali lalu pergi begitu saja. Hal itu membuat Jim langsung kepikiran. Jika saja ia mati saat berada di luar, bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Jim benar-benar tidak mau anak-anaknya kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Maka dari itu, Jim mengajak Kenny untuk kembali saja ke kota besok pagi. Oke, jawab Kenny. Lalu di kota malam kelam, para makhluk Nightmon mulai berulah. Mereka dengan jahilnya melepaskan hewan-hewan ternak milik warga dari kandang. Sementara itu, Pak Stephen sedang mengobrol dengan Jed di kantor. Dan tiba-tiba mereka dibuat terkejut saat melihat hewan-hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Tanpa pikir panjang, Pak Stephen mengambil jimat abraga kantor dan pergi untuk menyelamatkan hewan-hewan ternak. Jed pun tak punya pilihan lain selain ikut membantu Pak Stephen. Di rumahnya Bu Liu, Victor, Julie, dan Ethan juga terkejut melihat di luar sana Pak Stephen dan Jed sedang berusaha menggiring hewan-hewan ternak menuju kandang. Melihat hal itu, Bu Liu dan Victor pun terjun keluar untuk membantu. Kemudian di dalam bus, Randall juga melihat hal itu. Tapi ia tidak berani keluar dari busnya. Apalagi saat Randall melihat rombongan Nightmon yang berjalan ke arah Pak Stephen dan kawan-kawan. Randall pun mencoba untuk menarik perhatian makhluk Nightmon dengan membunyikan klakson bus. Tetapi para Nightmon tidak bodoh seperti zombie. Mereka tetap berjalan menuju pada Pak Stephen CS, tidak peduli dengan suara-suara klakson bus. Ethan yang berada di rumah melihat salah satu kambing yang tertinggal. Ia pun berlari menuju pintu untuk menyelamatkan kambing itu. Tapi saat pintu dibuka, sudah ada nenek Nightmon yang menunggu. Julie langsung saja membawa Ethan kabur lewat pintu belakang dan untung saja ada Sarah yang membawa mereka ke tempat persembunyian. Dari dalam tempat persembunyian mereka bisa melihat bagaimana wujud asli sosok nenek Nightmon. Begitu mengerikan. Dan setelah dirasa situasi sudah aman, mereka bertiga pergi dari sana untuk mencari tempat berlindung. Kebetulan Randall melihat mereka dan langsung mengajak ketiganya untuk berlindung di dalam bus. Di saat yang sama, para Nightmon berhasil menyusul Pak Stephen CS. Salah satu Nightmon dengan sengaja menyembelih seekor sapi untuk menakuti mereka. Tapi untungnya dengan kerjasama yang baik, Jed dan Victor berhasil membawa kambing-kambing masuk ke bar. Sedangkan Pak Stephen dan Bu Liu juga berhasil membawa seekor sapi yang tersisa masuk ke dalam kandang. Pintunya langsung dipasang jimat abraga oleh Pak Stephen dan mereka pun aman. Tapi ternyata beberapa makhluk Nightmon sudah ada di sana duluan daripada mereka. Sehingga sekarang Pak Stephen dan Bu Liu langsung ditangkap dan tidak bisa berkutik sama sekali.
Pak Stephen diikat ke tiang dan kedua tangannya diborgol menggunakan borgol milik Pak Stephen sendiri. "Tolong, kumohon lepaskan Bu Liu. Bunuh saja aku dan tolong biarkan dia pergi." Pak Stephen memohon. Tapi salah satu dari Nightbone itu berkata, "Itu tidak akan menyenangkan, Stephen. By the way, kau pernah bilang bahwa tempat ini tidak akan bisa menghancurkanmu. Mari kita lihat," ujar si Nightbone. Pak Stephen di situ lalu dibiarkan untuk menyaksikan bagaimana Bu Liu mulai disiksa dan dikuliti hidup-hidup sampai mati. Kill you, boy? That would be no fun. Boy, that would be no fun. Pagi hari yang cerah di episode 22 Prom. Kenny dan Jim pagi itu full senyum. Tidak menyangka mereka akan menemukan tanaman sayuran yang jumlahnya sangat banyak di sekitaran danau dekat pemukiman Creepy. Dengan begitu, para warga Kota Malam Kelam tidak akan mengalami kelaparan. Ini sungguh kabar yang sangat baik. Tapi di Kota Malam Kelam justru kita mendapatkan kabar yang buruk. Karena Bu Liu, ibundanya Kenny, telah meninggal dunia. Jed yang datang ke sana untuk memeriksa sungguh sangat terkejut. Sedangkan Pak Stephen masih dalam keadaan terborgol. Dia benar-benar kena mental dan terus berusaha mengingat kalimat Mandarin yang diucapkan Bu Liu sebelum wanita itu mati. Jed pun segera melepaskan borgol di tangan Pak Stephen. Seketika itu juga pria itu langsung menghambur memeluk jasadnya Bu Liu dan menangis sejadi-jadinya. Betapa menyesalnya Pak Stephen karena tidak bisa menyelamatkan Bu Liu. Beberapa saat kemudian Sarah pergi ke klinik untuk memberitahu Christy tentang insiden yang menimpa Bu Liu. Christy pun tampak sangat sedih dan tidak bisa menahan air matanya mendengar kabar buruk tersebut. Dan di saat yang sama, Pak Stephen bersama Jed membawa jasadnya Bu Liu menggunakan gerobak. Di pagi itu turun salju di Kota Malam Kelam. Para warga menyaksikan dibawanya jasad Bu Liu dengan perasaan sedih dan takut. Jed dan Pak Stephen ternyata membawa jasadnya Bu Liu ke gereja dan rencananya nanti akan dikuburkan setelah sang anak yaitu Kenny pulang dari hutan. Pak Stephen pun pergi dari sana dengan pikirannya yang kacau. Ia sama sekali tak bisa melupakan kejadian mengerikan malam tadi. Di rumah, Ethan juga menangis di samping Julie. Ia begitu dekat dengan Bu Liu. Ethan tak percaya sekarang Bu Liu sudah tak ada. Ethan ingin pergi untuk melihat jasad Bu Liu, tapi Julie melarangnya. Tak berapa lama, Victor datang ke sana lalu mengemas barang-barang miliknya. Entah kemana Victor mau pergi. Saat Ethan bertanya pun, Victor malah tampak emosional dan berkata bahwa Kota Malam Kelam sangat buruk. Selalu terjadi hal-hal yang buruk di sini. Mereka semua tidak akan pernah bisa aman di tempat ini. Julie pun memeluk Ethan yang menangis. Mereka berdua menangis bersama. Di kantor syarif, Donna menemui Pak Stephen. Wanita itu awalnya sedikit memarahi Pak Stephen karena seharusnya Pak Stephen tidak mempertaruhkan nyawanya dan nyawa orang-orang hanya demi menyelamatkan hewan-hewan ternak. Karena merasa disalahkan, Pak Stephen pun ikut marah di situ. Bukankah hewan-hewan ternak itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup? Semua orang bisa mati kelaparan jika tak ada makanan. Donna pun meminta maaf dan mencoba mengerti. Pak Stephen memang tidak punya pilihan lain. Tapi Donna tampak sangat sedih. Seharusnya ia tidak pernah percaya pada perkataan Pak Stephen yang mengatakan bahwa suatu hari mereka semua akan bisa pulang. Tidak, mereka tak akan pernah bisa pergi dari tempat sialan ini. Dan hanya tinggal menunggu waktu sampai satu persatu dari mereka mati. Di rumah koloni, pagi ini lagi-lagi Fatima mual-mual dan muntah. Tapi kali ini Fatima kaget karena giginya copot satu. Ia lantas menerima ajakan Alice untuk pergi ke klinik. Sebelumnya Alice terus ngajakin Fatima buat pergi ke klinik tapi Fatima gak mau. Sesampainya di klinik, Christy sedang tidak ada. Tapi ada Mary. Katanya dia bisa memeriksa Fatima karena pekerjaan Mary adalah seorang perawat kandungan. Fatima pun diperiksa oleh Mary. Di situ Mary bertanya kapan terakhir kali Fatima makan. Dan ternyata terakhir kali Fatima makan itu 3 atau 4 hari yang lalu. Sejak saat itulah Fatima sering mual dan muntah. Ia tak bisa makan apapun, bahkan bau makanan saja sudah membuatnya sangat mual. Mary pun berkata bahwa Fatima kekurangan gizi, makanya giginya bisa copot.
Dan soal Fatima yang tidak bisa makan apapun, itu karena Fatima mengalami hiperemesis gravidarum. Bukan sesuatu yang sangat berbahaya, hanya menyebabkan mual yang sangat parah. Jadi Mary hanya perlu memberi Fatima obat untuk meredakan gejala mualnya, agar Fatima bisa makan. Mendengar itu, Alice dan Fatima tampak lega. Christy sendiri saat ini sedang menemani Pak Steven yang tengah merenung. Awalnya Pak Steven tidak mau diceramahi tentang kata-kata itu bukan salahnya, karena jelas Pak Steven merasa kematian Bu Liu adalah salahnya. Lalu Christy berkata, saat Sarah membunuh Nathan dan hampir membuat Ethan juga terbunuh, Christy merasa itu adalah salahnya. Kemudian Pak Steven datang menceramahinya bahwa itu bukanlah salah Christy. Apakah kata-kata Pak Steven itu hanya omong kosong? Tidak, kematian Bu Liu bukanlah salah Pak Steven, melainkan salah tempat sialan ini. Pak Steven selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk semua orang. Christy tidak ingin Pak Steven menyalahkan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba terdengar suara Jim dan Kenny yang kembali ke kota. Mereka berdua tampak sumringah karena berhasil menemukan persediaan makanan. Tapi orang-orang, terutama Pak Steven dan Christy, justru malah menunjukkan ekspresi sedih, membuat Jim dan Kenny menjadi khawatir. Apalagi di bajunya Pak Steven ada noda darah. Darah siapakah itu? Melihat orang-orang menatap sedih ke arah Kenny, keduanya tentu langsung paham bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk kepada satu-satunya keluarga Kenny, yaitu Bu Liu. Tapi Kenny tidak mau mendengar apapun dari mereka. Ia berusaha memanggil-manggil ibunya dari luar rumah. Dan setelah beberapa saat tidak mendapat jawaban, Kenny pun pergi ke kantin. Dia hampir menangis di sana, tapi Christy menyusulnya. Dan pemuda itu berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Meskipun beberapa saat kemudian Kenny tampak menangis, dan Christy tetap berada di sana menemani pemuda itu. Kenny mulai bercerita bahwasanya sekarang setiap Kenny memikirkan tentang mendiang ayahnya, pasti akan selalu terbayang bagaimana mengerikannya keadaan ayahnya yang tercerai-berai di basement klinik. Dan Kenny tidak ingin hal itu terjadi saat ia mengingat ibunya. Kenny meminta tolong kepada Christy, bisakah mendandani ibunya agar penampilannya tidak buruk? Ibuku juga pasti akan kecewa jika dia tidak terlihat cantik, ujar Kenny. Christy tentu saja langsung menyanggupi. Setelah Christy pergi dari sana, Kenny yang sedang sedih tiba-tiba diberi musik happy oleh radio yang selalu memutar musik otomatis. Kenny yang kesal tentu saja langsung menghancurkan radio itu. Di saat yang sama, Jim pulang ke rumahnya dan langsung disambut oleh Julie yang marah-marah. Karena semalam hampir saja ia dan Ethan juga meninggoy karena diserang makhluk Nightmon. Seharusnya Jim ada di sini untuk mereka daripada mencari ibu mereka yang mungkin sekarang sudah tiada. Sudah 4 hari sejak Tabi pergi. Tak ada satupun orang yang bisa bertahan hidup di luar sana selama itu, ujar Julie. Mulai sekarang Julie ingin agar ayahnya itu memikirkan anak-anaknya, yaitu ia dan Ethan. Jangan bertindak gegabah lagi. Julie tidak ingin kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Fatima dan Alice saat ini sudah kembali ke rumah koloni, tapi Alice katanya mau melihat keadaan ayahnya dulu, karena Pak Steven saat ini sedang mengalami hal yang berat. Setelah perginya Alice, Fatima melihat beberapa warga sedang mengumpulkan tanaman-tanaman busuk yang katanya akan mereka jadikan pupuk kompos. Siapa tahu bisa bikin tanah kembali subur. Tetapi di saat orang-orang sudah tak ada di sana, tanpa diduga Fatima mengambil beberapa makanan busuk, lalu ia makan secara diam-diam. Loh, kok gitu? Tapi by the way guys, tadi kalian ingat kan Fatima bilang apa? Dia udah gak makan sejak 3 atau 4 hari yang lalu. Itu artinya berbarengan dengan perginya Tabi ke dunia nyata. Bukankah itu berarti dua hal itu ada hubungannya? Misteri besar. Di saat yang sama, Christy akhirnya mengunjungi gereja karena di sana jasadnya Bu Liu berada. Wanita itu nampak ngeri saat melihat bagaimana kacaunya keadaan mayat Bu Liu. Christy sepertinya tidak bisa melakukannya, tapi untungnya ada Jed di sana yang berkata akan membantu Christy. Di saat Christy dan Jed masih sedang membersihkan jasadnya Bu Liu, Sarah datang sambil membawa sebuah dress.
Sarah ingat dulu Bu Liu pernah bilang padanya ingin memakai dress tersebut di saat mereka semua berhasil pulang. Tapi sekarang Bu Liu sudah meninggal dan mungkin wanita itu ingin memakai dressnya ketika dikuburkan. Terima kasih Sarah, ucap Christy. Di sisi lain, Kenny terlihat sedang mengisi botol-botol besar dengan alkohol. Pak Stephen mendatanginya dan bertanya untuk apakah alkohol yang banyak itu. Aku akan membakar makhluk-makhluk Nightmon itu, membuat mereka merasakan kesakitan, jawab Kenny. Kemudian Pak Stephen berkata, "Oke, mari kita lakukan." Pergilah keduanya ke hutan tempat di mana lubang terowongan Nightmon berada. Mereka ingat terakhir kali orang yang masuk ke terowongan ini adalah Jade, dan pria itu tidak menemukan makhluk Nightmon di dalamnya. Kemungkinan makhluk-makhluk itu masuk lebih dalam karena mengetahui kalau Tabi dan Victor pernah menemukan mereka. Di situ Pak Stephen berkata, "Kenny, inilah yang mereka inginkan. Kemarahan kita yang akan membuat kita tersandung dalam kegelapan. Dan jika kita berhasil menemukan para Nightmon, kemungkinan besar kita tidak akan bisa kembali. Tapi jika kau tetap akan pergi, maka aku akan di sampingmu dan berjuang bersamamu sampai titik darah penghabisan," ucap Pak Stephen. Ia juga menceritakan tentang bagaimana makhluk-makhluk Nightmon membuat dirinya harus melihat ketika mereka menyiksa dan membunuh Bu Liu. Mimpi buruk yang tak akan pernah Pak Stephen lupakan seumur hidupnya. Kenny baru mengetahuinya dan hal itu membuat Kenny semakin sedih. Akan tetapi, Pak Stephen mengatakan bahwa Bu Liu tidak menyerah sampai akhir hayatnya. Wanita itu begitu berani. Dia terus menatap Pak Stephen sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Mandarin yang sampai saat ini Pak Stephen masih bisa mengingatnya. I couldn't help her. They made me watch. Eddie, she was strong. Listen, hey. She was strong. Kurang lebih artinya begini. Sekarang Kenny akan sendirian. Jaga dia, Pak Stephen. Kenny pun menangis dalam pelukan Pak Stephen dan ia akhirnya mau dibujuk untuk pulang. Singkat cerita, mereka berdua telah kembali ke kota malam kelam, tepatnya ke gereja tempat di mana jasad Bu Liu berada. Christy dan Jade telah selesai mendandani Bu Liu hingga tidak terlihat mengerikan lagi. Kenny pun duduk di samping sang ibu dan menatap wajah ibunya itu dengan tatapan yang sendu. Beberapa saat kemudian, acara pemakaman Bu Liu diadakan di gereja tersebut. Semua yang hadir ikut bersedih atas kepergian sosok Bu Liu. Terutama Ethan yang sudah sangat dekat dengan mendiang. Lalu setelah acara pemakaman selesai, Alice menghampiri Pak Stephen untuk memastikan sang ayah baik-baik saja sekarang. Kemudian Pak Stephen berkata ingin meminta bantuan dari Alice besok. Karena ia berencana untuk menangkap salah satu makhluk Nightmon di malam hari. Sementara itu Jim baru pulang ke rumahnya dan tiba-tiba telepon di rumahnya itu berdering. Saat ia mengangkatnya ada seorang anak kecil yang berbicara. "Ayah, ini Thomas," ucapnya. Sontak membuat Jim sangat kaget. Kalau kalian lupa, Thomas adalah anaknya Jim dan Tabi yang telah meninggoy. Sementara itu di dunia nyata, Tabi nampak baru terbangun dari tidurnya. Ya, kita anggap saja dunia nyata karena sepertinya kota malam kelam itu berada di dimensi yang berbeda guys. Makanya orang-orang yang terjebak tidak bisa keluar. "Kemarin kau pingsan di halaman depan rumahku," ujar ayahnya Victor yang bernama Henry itu. Langsung saja Tabi menceritakan semuanya kepada ayahnya Victor. Bagaimana keluarganya terjebak di sebuah tempat antah berantah, lalu bertemu dengan Victor, anak dari Henry yang juga sudah terjebak di sana selama puluhan tahun. Tentu saja mendengar hal itu Pak Henry tidak percaya, dan ia sebenarnya sudah memanggil polisi. "Kumohon jangan Pak, aku tak tahu apa yang harus kukatakan jika mereka menanyakan tentang keluargaku. Mereka akan menganggapku gila, atau bahkan menganggapku telah membunuh keluargaku sendiri," ujar Tabi. Ia pun mencoba berpikir keras bagaimana caranya membuktikan kepada Pak Henry kalau dirinya berkata jujur. Tabi lalu menunjukkan berita di internet tentang keluarganya yang menghilang. Juga ada keluarga Pak Stephen dan keluarga Bu Liu. Namun tetap saja tidak bisa membuat Henry percaya begitu saja. "Bisa saja kau merekayasanya bukan? Jika memang tempat itu menjebak orang-orang selamanya, bagaimana kau bisa keluar dari sana?" tanya Henry.
Di situ Tabi tidak bisa menjawabnya karena ia juga tidak tahu. Dan itu membuat Henry menganggap kalau Tabi telah berbohong padanya. Tapi ada satu perkataan Tabi yang membuat Pak Henry tercengang. Yaitu saat Tabi bercerita tentang bocil-bocil creepy yang terkurung di menara mercusuar. Awalnya Tabi ingin menyelamatkan mereka. Tapi di menara itu tidak ada siapapun selain bocil baju putih yang mendorongnya jatuh sampai pingsan. Dan saat sadarkan diri, Tabi sudah berada di kota Camden. Di saat Pak Henry sedang tercengang, tiba-tiba di luar rumahnya terdengar suara polisi yang datang. Pak Henry pun beralasan kalau dirinya salah paham dan meminta maaf sudah memanggil si Pak Polisi. Pria itu tidak memberitahukan tentang Tabi. Setelah itu Tabi diberikan sarapan oleh Pak Henry. Sambil ia menceritakan bahwa dulu Miranda, yaitu istrinya Pak Henry, sempat mendengar suara-suara sebelum dia menghilang bersama kedua anak mereka. Miranda bilang bocil-bocil creepy memanggilnya, menangis meminta tolong karena mereka terjebak di dalam menara mercusuar di sebuah tempat. Miranda tak pernah menceritakan hal itu pada siapapun selain diriku, ujar Pak Henry. Makanya sekarang Pak Henry mulai percaya kepada Tabi. Henry lalu mengajak Tabi ke rubanah rumahnya karena ia ingin menunjukkan gambar-gambar yang istrinya buat. Bisa kita lihat di sana terdapat gambar-gambar bocil creepy yang dibuat oleh Miranda. Dan akhirnya Henry pun ingat perkataan istrinya tentang sebuah tempat misterius yang berada di mana-mana tapi tidak akan ketemu jika kita mencarinya dengan sengaja. Dan siapapun yang pergi ke sana tidak akan pernah bisa pulang lagi. Kurang lebih sama dengan tempat yang diceritakan oleh Tabi. Dari lukisan-lukisan itu juga ada gambar bocil baju putih, lalu gambar seorang tentara, yang dimana Jed pernah cerita kalau ia berhalusinasi melihat tentara. Lalu ada gambar rumah koloni, gambar gereja, gambar kantin, semua yang ada di kota malam kelam digambar oleh Miranda. Padahal saat itu Miranda statusnya masih di sini, belum pernah pergi ke kota malam kelam. Miranda selalu mengatakan bahwa ia adalah orang yang terpilih untuk membebaskan bocil-bocil creepy. Tapi dia bukanlah yang pertama. Miranda mengakui bahwa terdapat orang-orang yang terpilih sebelum dirinya. Namun tak ada satupun yang berhasil dan tak pernah ada orang yang bisa pulang dari kota malam kelam. Jadi bagaimana Tabi bisa pulang? Episode 22 bersambung. Kau bukan Thomas anakku, dasar sialan, ujar Jim di telepon. Ia tampak kesal. Bocil di telepon itu pun berkata bahwa seharusnya Jim tidak membiarkan Tabi pergi sendirian. Dan Jim juga seharusnya mengawasi Julie dan Ethan. Mendengar hal itu, Jim langsung menjatuhkan telepon dan bergegas keluar untuk mencari kedua anaknya. Untunglah Julie dan Ethan ketemu dengan mudah. Mereka sedang memberi makan hewan-hewan ternak. Jim lalu menyuruh kedua anaknya itu untuk segera pulang ke rumah karena sebentar lagi akan gelap. Sepertinya bocil telepon hanya berusaha untuk menakut-nakuti Jim saja. Pagi hari di dunia nyata, Pak Henry terbangun dari tidurnya, sedangkan Tabi sama sekali tidak tidur sepanjang malam karena terus berusaha mencari tahu petunjuk dari lukisan-lukisan Miranda. Ya, meskipun Tabi tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu tiba-tiba terdengar suara gemerincing botol-botol kaca di halaman belakang. Suara apakah itu? Pak Henry pun bercerita kalau itu berasal dari pohon botol yang ada di belakang rumah. Begitulah Miranda menyebutnya, pohon botol. Dilihatlah oleh Tabi pohon tersebut karena mengira pohonnya sama dengan yang ada di hutan malam kelam. Namun pohonnya hanya pohon biasa yang dipasangi botol-botol. Tidak ada lubang di bagian batang pohon. Akan tetapi, Pak Henry pun bilang sebenarnya pohon ini hanya replika. Pohon botol yang asli berada di taman sekitar 30 menit dari rumahnya. Dan sebenarnya Miranda mulai mendengar hal-hal aneh sejak menemukan pohon tersebut. Mengetahui itu, Tabi tentu saja langsung minta untuk diantarkan ke tempat pohon tersebut berada. Lalu ketika mereka berdua naik ke mobil, tiba-tiba pemutar musik mobilnya Pak Henry menyala dan mengalunkan sebuah lagu dengan sendirinya. Pemutar musik mobilku sudah rusak, jadi suka nyala sendiri dan ada kaset lagu yang terjebak di dalam sana selama bertahun-tahun. Itu lagu favoritnya Miranda, jelas Pak Henry. Bukan hanya itu yang membuat Tabi kaget.
Ternyata lagu yang terputar adalah lagu favoritnya juga bersama Jim. Hahaha, dunia itu kecil ya, ujar Pak Henry sambil melajukan mobilnya. Tapi teman-teman, konsep pemutar musik yang nyala sendiri itu seperti yang ada di kantin Kota Malam Kelam, bukan? Beberapa saat kemudian dalam perjalanan, Pak Henry menawarkan kue yang ada di laci mobilnya. Dan saat Tabi hendak mengambilnya, ada sebuah gelang di laci itu yang sangat mirip sekali dengan gelang yang pernah Tabi buatkan untuk Jim. Kok bisa gelang itu ada di sana? Itu gelang yang Miranda buatkan untukku dulu, ujar Pak Henry. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi, kata Tabi. Gelangnya sama persis. Tabi pun mulai berpikir bahwa sebenarnya ia tidak pernah keluar dari tempat antah berantah. Ia merasa kota ini juga adalah tempat yang sama seperti Kota Malam Kelam. Pak Henry tidak mengerti apa maksudnya Tabi. Tapi pria itu sungguh sangat kesal jika Tabi tiba-tiba ingin berhenti dan menyerah. Padahal wanita itu sudah memberikan harapan yang sangat besar kepada Pak Henry tentang Victor putranya yang masih hidup. Pak Henry berniat terus melanjutkan perjalanan, tapi Tabi berusaha menghentikannya sehingga mobilnya Pak Henry tanpa sengaja menabrak sesuatu. Singkat cerita, saat Tabi tersadar, ia sudah berada di dalam mobil ambulans, sedangkan Pak Henry masih tak sadarkan diri. Terlihat jelas penyesalan di wajahnya Tabi karena telah membuat ayahnya Victor mengalami kecelakaan. Betapa bodohnya dia. Lalu tiba-tiba sang supir memberhentikan mobil karena di depan mereka terdapat pohon tumbang yang menghalangi jalan. Oh tidak, ucap Tabi. Kembali ke dimensi Kota Malam Kelam. Di rumah koloni, Victor tampak sibuk menghitung jarak pohon dari rumah koloni. Tapi sebenarnya Victor tidaklah mengukur jarak, melainkan mencari sesuatu yang telah lama ia kubur. Satu misteri telah terjawab, bukan? Bukanlah jarak pohon yang Victor cari, melainkan sesuatu yang telah dikuburnya. Tapi memangnya sesuatu apa yang dikubur oleh Victor? Beberapa saat kemudian terlihat Victor berkunjung ke rumahnya Sarah sambil membawa sebuah koper. Victor berkata mereka berdua harus membuat benteng dari spray, lalu ia akan menceritakan sesuatu kepada Sarah. Di kantornya Pak Stephen, ia sedang membicarakan rencana penangkapan makhluk Nightmone dengan Alice. Rencana Pak Stephen adalah menjebak makhluk Nightmone untuk masuk ke dalam sebuah bangunan, lalu mengunci si Nightmone menggunakan jimat Abragag dari luar. Pak Stephen berteori bahwa mungkin saja jimat Abragag ini bisa membuat makhluk Nightmone tidak bisa keluar dari sebuah bangunan yang dipasangi jimat tersebut. Tapi menurut Alice, rencana itu terlalu berbahaya. Yang akan mereka tangkap ini adalah makhluk Nightmone, bukan seekor anjing liar atau serigala. Tak lama dari itu Donna juga datang ke sana dan ikut menceramahi Pak Stephen untuk tidak melakukan rencana nekat yang berbahaya itu. Donna tidak ingin melihat kematian lagi setelah Bu Liu. Beberapa saat kemudian Pak Stephen nampak sedang berada di gereja dan tengah membuat sesuatu ketika ia kembali didatangi oleh sosok Pak Pendeta Nielsen. Kurang lebih yang saya simpulkan dalam percakapan itu, Pak Nielsen membujuk Pak Stephen untuk jangan melakukan hal yang bodoh. Jika para Nightmone itu berkata ingin menghancurkan Pak Stephen, itu artinya mereka ingin mengubah Pak Stephen. Selama ini Pak Stephen tidak pernah membuat rencana yang nekat dan bodoh. Jika Pak Stephen sampai melakukannya, itu berarti para Nightmone berhasil menghancurkan Pak Stephen. Benar juga sosok Pak Nielsen ini. Tapi ternyata yang sedang dibuat oleh Pak Stephen bukanlah sesuatu yang akan ia gunakan untuk rencana nekatnya. Pak Stephen hanya sedang membuat papan kenangan untuk meletakkan nama-nama orang yang telah gugur. Jika sosok Pak Nielsen ini memang adalah halusinasinya Pak Stephen, kenapa dia tidak tahu akan niat Pak Stephen yang sedang membuat papan kenangan? Selain itu, jika memang Pak Stephen ini orang yang suka berhalusinasi, kenapa dia tidak membayangkan sosok istrinya, kan? Mungkin saja sosok Pak Nielsen ini memang bukan halusinasi, teman-teman. Tapi gak tahu juga sih. Sementara itu di rumah koloni, para penghuni sedang memasak daging sapi yang waktu kemarin disembelih oleh Nightmone. Dan Fatima yang mencium aromanya lagi-lagi merasakan mual. Ia pun pergi ke tempat di mana tanaman-tanaman busuk dijadikan kompos, lalu mengambil beberapa untuk ia makan lagi. Fatima benar-benar lapar, dan hanya tanaman-tanaman busuk itu yang bisa diterima oleh perutnya. Akan tetapi, tanpa ia sadari Mak Tili memergoki aksinya itu dari kejauhan. Dan saat Fatima sadar akan hal itu, ia langsung pergi dari sana.
Itu anak kenapa makan tanaman busuk, gumam Mak Tilly. Di rumah keluarga Jim, ia dan anak-anaknya sedang sarapan. Akan tetapi Ethan tiba-tiba nyeletuk. Ayah, siapakah yang akan mengubur mayat ibu di hutan? Jim terlihat tidak suka dengan pertanyaan Ethan dan memintanya untuk jangan membahas hal tersebut. Namun Ethan malah terus melontarkan pertanyaan tentang ibu mereka yang telah meninggal, membuat Jim jadi sangat kesal sampai menggertak Ethan. Dan alhasil bocah laki-laki itu pergi dan pundung dari Jim. Julie juga ngikut sama Ethan meninggalkan Jim sendirian di dapur. Tak lama dari itu terdengar lagi dering telepon. Kembali ke rumah koloni. Setelah kejadian tadi, Mak Tilly memutuskan untuk menemui Fatima dan mengajaknya berbicara. Wanita tua itu bercerita bahwa dulu dirinya juga sama. Ia pernah ngidam menjilati cangkang telur bagian dalamnya. Bahkan Mak Tilly rela mengambilnya dari tempat sampah. Hal itu terjadi selama 3 minggu dan Mak Tilly sembuh begitu saja. Ia berharap Fatima tidak terlalu overthinking karena hal itu akan berlalu. Fatima lalu menangis. Sebenarnya ia merasa sangat tertekan karena hal ini. Fatima tidak bisa menceritakannya pada siapapun, terutama Alice. Alice pasti akan sangat khawatir jika tahu hal ini. Selain itu Fatima sangat ketakutan. Ia takut kalau bayi di dalam kandungannya adalah sesuatu yang berbahaya dan mengerikan. Kalau begitu, ayo kita cari tahu, ucap Mak Tilly kepada Fatima. Mak Tilly lalu mengajak Fatima untuk memainkan kartu tarot. Kartu tarot ini biasanya digunakan untuk melakukan ramalan menurut orang yang percaya pada hal semacam itu. Mungkin Fatima tidak percaya, tapi Mak Tilly bercerita kalau kartu tarot ini berhasil meramal tentang kanker yang dialaminya. Lalu juga kota malam kelam. Kartu tarot pernah meramalkannya untuk Mak Tilly. Di situ Mak Tilly menyuruh Fatima untuk mengocok kartunya. Kemudian Mak Tilly menaruh 4 kartu teratas di meja dan meminta Fatima untuk mengajukan pertanyaan. Apakah bayiku baik-baik saja? Itulah pertanyaan dari Fatima. Lalu saat Mak Tilly membuka kartu pertama, tiba-tiba ada seekor burung gagak yang menabrak kaca jendela. Cuman kebetulan, pikir mereka. Namun saat Mak Tilly membuka kartu kedua, burung gagak itu kali ini menerobos kaca jendela dan membuat kekacauan di rumah koloni sebelum akhirnya terjatuh dan mati. Elgin sampai kebangun dari tidurnya. Lalu di sisi lain Kenny bersama Christy, Jed, Dale si botak dan beberapa warga lain telah sampai di pemukiman Creepy. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengambil persediaan makanan. Karena kan kemarin itu Kenny dan Jim tidak bisa membawa banyak-banyak. Jadi di pemukiman ini masih banyak sekali tersisa persediaan makanan. Dale, Christy dan orang-orang yang baru datang ke sana nampak bergidik ngeri melihat patung-patung creepy yang berjejer mengelilingi pemukiman. Yakin nih kita kesini? Tanya Dale. Lalu Jed berkata bahwa mungkin saja patung-patung itu dulunya digunakan sebagai jimat, sama seperti mereka menggunakan jimat abragag. Masuk akal dan sedikit membuat mereka menjadi lebih tenang. Namun beberapa saat kemudian, di saat semua orang sibuk mengumpulkan makanan, Jed malah tidak membantu sama sekali. Dia sibuk dengan dunianya sendiri berusaha memecahkan misteri. Setelah itu Jed pergi agak jauh dari sana untuk buang air kecil. Namun Jed malah menemukan beberapa batu besar yang dicat warna merah. Dan yang membuat Jed sangat kaget, di dekat situ ada seorang pria yang kepalanya dipaku ke pohon, tepat di matanya. Lalu saat Jed mendekati, pria itu malah berusaha menyerang. Tapi ternyata Jed hanya berhalusinasi saat Dale menyusul ke sana. Sial, gua mau balik aja dah ke kota, ujar Jed ketakutan. Dale tentu saja berusaha menghentikannya, sampai keduanya melewati Kenny dan Christy yang juga berusaha membujuk Jed agar jangan pulang dulu ke kota. Mereka kan harus mengumpulkan persediaan makanan. Enggak, terlalu mengerikan di sini. Pokoknya gua mau balik. Jed tetap teguh pada pendiriannya. Christy lalu mengikutinya dan masih berusaha membujuk Jed. Hingga tiba-tiba kakinya Christy menginjak sebuah jebakan beruang. Kenny dan Dale pun menyusul karena mendengar suara jeritan Christy. Jed langsung menolong dan mencoba membuka pemicu jebakan. Tapi karena jebakan itu berumur sangat tua dan sudah berkarat, pemicunya malah patah. Waduh, sekarang bagaimana cara melepas jebakan itu dari kakinya Christy? Kenny dan Jed nampak berdebat di situ.
Tentu saja Kenny sangat kesal pada Jade karena dialah penyebab ini terjadi. Tapi Christy segera melerai mereka. Sekarang yang terpenting adalah menemukan cara untuk melepaskan jebakan itu. Mereka butuh sesuatu yang kuat dan keras. Jade tiba-tiba kepikiran sesuatu lalu mengajak Dale bersamanya. Ternyata rencana Jade adalah mengambil 2 tongkat besi yang menopang salah satu patung creepy. Dan saat mereka mengambilnya, patung itu runtuh. Waduh, semoga saja tidak terjadi hal yang buruk ya teman-teman dengan satu patung yang runtuh itu. Jade dan Dale dengan cepat kembali ke tempat Christy terjebak. Dan dengan menggunakan tongkat besi itu, akhirnya mereka berhasil melepaskan jebakan beruang yang menjepit kakinya Christy. Lalu, di saat Christy meminta bantuan ketiga temannya itu untuk membetulkan kakinya yang terkilir, lagi-lagi Jade melihat pria tadi yang kepalanya dipaku ke pohon, tapi kali ini pria itu terbebas dan ia nampak meminum cairan darah dari sebuah tengkorak manusia. Lalu sedetik kemudian sosok itu menghilang. 2, 3. Give me dark. Yeah. Let's get her back to camp. Let's go that way. Sementara itu di kota malam kelam, Pak Stephen memutuskan untuk menemui Randall di tempatnya yaitu mobil bus. Ia menawarkan Randall untuk bertukar tempat. Pak Stephen akan di sini dan Randall bisa tinggal di kantornya. Karena malam ini pria itu berencana untuk mengawasi para makhluk Night Moon. Episode 23 bersambung. Mungkin segitu aja dulu teman-teman. Kalau kalian suka videonya jangan lupa komen lanjut bang di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, bye bye.